Assalamualaikum, jumpa lagi di Edit Blog Tema Channel bersama saya Sopyan. Malam ini kita memiliki sebuah topik tentang chipset ya, dunia chipset. Saya kasih judul yang sedikit agak mainstream ya, tentang falling in love. Tapi ini tidak ada hubungannya, ini adalah cerita tentang teknologi. Ketika Nvidia jatuh cinta kepada ARM, kok dunia jadi panik dan cemburu? Begitu judulnya ya. Jadi jika kita bayangkan terjadi akuisasi, ini adalah akuisasi yang terbesar dalam sejarah teknologi chipset. Dan seperti yang telah kita ketahui, teknologi chipset sangatlah vital bagi dunia modern, karena ia telah menjadi basis teknologi yang berpengaruh besar terhadap segala sisi kehidupan, dari ekonomi, pekerjaan, informasi, sains, dan pokoknya ia terlibat hampir di semua aspek kehidupan di zaman kita sekarang ini. Tetapi yang paling berdampak pastinya dunia gadget ya. Dunia gadget seperti smartphone ya, seperti gini, seperti tablet, kemudian PC yaitu laptop, desktop dan lain-lain. Perusahaan mana sih umpamanya di zaman sekarang ini yang tidak ada memiliki komputer gitu ya. Apabila perusahaannya adalah perusahaan yang modern, tidak mungkin ya tidak pakai PC. Di kantor-kantor pasti ada PC. Nah, makanya Federal Trade Commission atau disingkat dengan FTC, Badan Perdagangan Amerika Serikat, menggugat rencana akuisisi ARM oleh Nvidia senilai 40 miliar dolar US. Gede banget. Menurut FTC, jika akuisisi tersebut terjadi, maka Nvidia akan dapat menguasai pasar dengan mutlak dan menghambat terjadinya kompetisi atau menghambat persaingan di dunia chipset. Nvidia dan ARM akan terlalu menguasai pasar teknologi. Jadi, terutama ya teknologi desain chip. Demikian dikutip dari CNN Business. Uniknya bisnis ini terjadi ya ternyata memang sudah menguasai dunia ya, dan pemainnya adalah negara-negara besar. Seperti yang kita ketahui, Nvidia sudah setuju untuk membeli ARM dari SoftBank, perusahaan investasi asal Jepang, pada September 2020 tahun lalu. Jadi tahun lalu mereka sudah memiliki rencana ini. Nvidia akan mengakuisasi ARM. Itu rencananya. Perlu diketahui dengan bersemangat, pada saat itu Nvidia yakin sekali perjanjian akuisisi itu akan selesai dalam jangka waktu 18 bulan. Berarti waktunya sudah sangat dekat ya. Sangat dekat dan mepet, dan ternyata sekarang mendapat sandungan, yaitu protes, yaitu mendapat keberatan dari pemerintah Amerika Serikat. Namun akuisisi tersebut ya memang mendapat tantangan dari banyak pihak sebenarnya ya, baik itu dari perusahaan teknologi maupun pemerintahan terkait ya, yaitu Inggris basis ARM, Amerika Serikat basis Nvidia. Jadi yang Inggris, yang ARM itu berasal dari Inggris, kemudian Nvidia itu sendiri sebenarnya berasal dari Amerika Serikat, dan juga Cina, negara Cina ini ya pengguna jasa ARM, yaitu kebanyakan perusahaan-perusahaan Cina kan membuat chipset sendiri tapi basisnya ARM. Nah, juga keberatan terhadap akuisasi ini. Bahkan European Commission pun kini sudah resmi menginvestigasi akuisisi tersebut, tepatnya sejak sebulan yang lalu. Parah kan? Oke, kita tidak berpanjang lebar, kita akan membahas apa alasan banyak pihak sangat keberatan alias cemburu terhadap hal ini ya. Kalau kita melihat judul tadi, kenapa banyak pihak sangat keberatan dalam hal ini? Nah, begini ceritanya. Selama ini chipset mobile yang digunakan pada smartphone, tablet, iPhone, iPad adalah chipset yang mereka buat berbasis ARM. Jadi basis daripada chipset atau dapur pacu daripada mobile seperti HP seperti begini, basis mesin pacu, dapur pacunya adalah ARM basisnya ya. Walaupun kemanya di dalamnya Snapdragon, Exynos, MediaTek dan lain-lain, namun basis pembuatannya adalah berbasis ARM. Kita akan membahasnya lebih lanjut, atau tonton video saya sebelumnya tentang ARM. Kemudian artinya arsitektur ARM dapat dipergunakan untuk membuat Snapdragon, Kirin, M1 Apple, MediaTek dan lain-lain. ARM seperti sebuah perusahaan teknologi yang menerapkan bisnis franchise. Kalau di makanan, kalau di kuliner itu franchise ya, seperti fried chicken, dan sejauh ini mereka boleh dikatakan sangat sukses. Ya kita tahu kan kalau fried chicken itu ada di mana-mana di seluruh dunia, namun harus bayar royalti kepada pemilik merek ya. Tapi ARM bertindak lebih jauh daripada itu. Mereka mendesain yang membuat cetak biru sebuah chipset ya untuk mobile, dan berdasarkan itulah chipset mobile seperti M1, Snapdragon, Exynos dibuat begitu. Artinya
Samsung yang selama ini dapat membuat Exynos tapi berdasarkan resep daripada ARM. Demikian juga Snapdragon Apple yang membuat M1 yang hebat itu berbasis ARM, atau perusahaan Cina Huawei yang membuat Kirin, dan perusahaan Cina lain yang membuat MediaTek berbasis ARM juga. Kelak kalau memang mereka sudah melakukan, kalau memang sudah Nvidia membeli ARM, nah maka akan dikaji ulang lagi nih perjanjian bisnisnya bagaimana. Jangan-jangan nanti sebagai pemilik baru atau sebagai penguasa baru daripada ARM tidak mengizinkan lagi, tidak membuka diri lagi sebagaimana ARM sebelumnya. Artinya mereka tidak akan mengizinkan lagi perusahaan-perusahaan pembuat chipset membuat chipset berbasis ARM. Itu yang dikhawatirkan. Lalu apa yang banyak pihak khawatirkan jika ARM dibeli oleh Nvidia? Seperti yang kita sebutkan tadi, ARM berhenti menjadi perusahaan terbuka. Pokoknya ARM berhenti menjadi perusahaan terbuka. Berhenti menjadi perusahaan terbuka karena Nvidia dan ARM mungkin akan menutupnya setelah mereka bersatu dalam akuisasi tadi. Banyak pihak sangat khawatir perkawinan ini akan membuat mereka menguasai pasar chipset secara mutlak dan mematikan persaingan. Jadi tidak ada lagi persaingan, jadi hanya Nvidia dan ARM rajanya. Lalu mempengaruhi harga penjualan dan harga chipset menjadi selangit. Artinya apa? Bukan hanya produsen gadget yang kelimpungan ya. Bahkan harga yang tinggi akan ditimpakan, akan dibebankan kepada konsumen atau pengguna atau pembeli gadget-gadget ini. Artinya kita, gitu ya. Nah, mengapa saya berikan judul cinta-cintaan? Nah, karena saya suka blunder ya, dan mainstream gitu ya. Oke, terima kasih. Demikian ya berita atau informasi hari ini tentang rencana akuisasi Nvidia terhadap ARM. Selamat malam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.